Halo Teknolobers, panasnya hubungan Rusia-Ukraina menyita perhatian dunia. Berbagai negara ikut tertuju pada dua negara ini, di mana perselisihan mereka bisa memicu cyber war dan menimbulkan rasa cemas lantaran tak ingin peristiwa kelam di masa lampau terulang lagi. Pasukan Rusia tak bisa dipukul mundur oleh kelompok pro-pemerintah Ukraina. Baik pasukan Rusia maupun Ukraina sama-sama dipimpin seorang jenderal gagah berani. Siapakah mereka dan pasukan manakah yang menang dalam pertempuran? Inilah duel kekuatan jenderal perang Valery Gerasimov versus Ruslan Komchak. Sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dan nyalakan bel notifikasi biar terus update informasi menarik dari teknologi populer. Kegagalan Uni Soviet dalam Perang Dunia Kedua jadi pukulan tersendiri bagi negara-negara yang tergabung di dalamnya. Rusia jadi yang paling berambisi untuk mengembalikan kejayaan mereka. Perlahan Rusia merangkul mantan negara Soviet, tapi untuk Ukraina sepertinya cukup sulit. Dengan demikian Rusia mengirimkan pasukan untuk mencegah Ukraina berpaling ke NATO yang tak lain ialah lawan mereka di masa lalu. Ukraina tak mau kalah, mereka juga memiliki kelompok yang siap perang melawan tekanan Rusia. Tahun 2014 jadi awal mula ketegangan kedua negara. Republik Federal Rusia mengambil paksa wilayah Crimea dan hal itu ditentang keras oleh Ukraina. Kelompok anti Moskow turun ke jalan Ukraina sebagai bentuk penolakan mereka atas ego Rusia mengklaim Crimea jadi wilayahnya. Namun sayangnya Rusia tidak mempan dengan gertakan Ukraina. Militer Rusia telah menyiagakan 30.000 pasukannya, sedangkan militer Ukraina juga mengerahkan 22.000 pasukan. Nah, adanya aksi penolakan dari kelompok pro-pemerintah Ukraina menimbulkan perlawanan dari kelompok pro-Rusia di sejumlah wilayah di Ukraina. Terjadilah Perang Donbas dan Perang Ilovaisk di tahun 2014. Perang Donbas ini pecah di Oblast Donetsk dan Luhansk setelah jatuhnya pemerintah Viktor Yanukovych yang pro-Rusia. Kemudian konflik bergelora antara pasukan separatis Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk melawan tentara pemerintah Ukraina. Beberapa warga Rusia dikabarkan ikut memperkuat kelompok yang anti pemerintah di Ukraina. Donbas ini wilayah industri terbesar di Ukraina, letaknya di bagian timur Ukraina dan berbatasan langsung dengan Rusia. Nah, Donbas terdiri dari 3 provinsi, ada Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv. Di Donbas memegang kendali berbagai macam industri dan pertambangan seperti industri makanan, industri pakaian, industri kimia, pertambangan batu bara, metalurgi, dan banyak lagi. Namun kondisi Donbas menjadi kacau sejak adanya operasi anti-teror oleh pemerintah Ukraina yang tak lain sebagai bentuk perlawanan mereka kepada para separatis yang pro-Rusia. Nah, situasi justru diperparah ketika kelompok separatis ini mendapat bantuan dari pasukan yang diyakini berasal dari Rusia untuk melawan pasukan pemerintah Ukraina. Ditambah lagi Rusia memproklamirkan kemerdekaan negara Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk secara sepihak. Dalam Perang Donbas, Jenderal Ruslan Komchak jadi Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, memimpin pasukan dalam konfrontasi bersenjata. Untuk diketahui, Komchak pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Ukraina. Di bawah kepemimpinannya, Angkatan Darat Ukraina menjadi salah satu komponen membantu pasukan paramiliter pro-Ukraina. Tapi sayang sekali nih, Komchak dan pasukannya harus membungkus kekalahan dari kelompok separatis Republik Rakyat Donetsk atau DPR yang pro-Rusia. Hal itu karena kelompok separatis Republik Rakyat Donetsk diyakini mendapat dukungan penuh dari Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Adapun Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dipimpin oleh Jenderal Valery Gerasimov membantah keras tudingan Komchak. Republik Rakyat Donetsk bisa menang atas perjuangan mereka. Gerasimov sendiri diangkat menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Federasi Rusia sejak 6 November 2012. Selain berkontribusi meraih kemenangan dalam Perang Donbas, di bawah komando Gerasimov, pasukan militer Rusia juga sukses mengalahkan militer Ukraina dalam Perang Ilovaisk yang terjadi pada 7 Agustus 2014.
Kala itu, Angkatan Bersenjata Ukraina dan kelompok paramiliter Ukraina memulai serangan ke Ilovaisk demi merebut kota itu dari tangan separatis pro-Rusia. Tapi lagi-lagi, Rusia dituding memiliki keterlibatan dan menyokong bantuan kepada kelompok pro-Rusia, sehingga kelompok yang anti-Rusia harus menarik mundur pasukan dan menelan kekalahan. Oke deh Teknolovers, menyoal pertengkaran negara yang harusnya bersaudara ini, karena masing-masing punya tujuan dalam membangun negara yang berdaulat, misi tentu tak lagi sejalan. Jadi, agak sulit memang untuk menyatukan keduanya. Nah, menurut kalian akankah Ukraina kembali ke Rusia? Tulis opinimu ya di kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye!